Terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu, tentang proyek kreatif yang bisa dilakukan di rumah untuk mengembangkan potensi anak, mungkin sudah ada ya Bapak Ibu yang memberikan proyek kreatif untuk anak-anak di rumah, dan itu untuk perkembangan potensi mereka. Silakan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan tentang proyek kreatif. Monggo dipersilakan. Tidak ada? Sampun? Cukup jelas nggih? Iya. Oke, untuk agenda dari bidang kurikulum ini sudah selesai, sudah cukup. Mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan yang sekiranya belum muncul saat ini, nanti bisa disampaikan ke guru kelas atau pada admin sekolah. Oh, Pak Agung, monggo. Silakan Pak Agung. Monggo Pak Agung. Saya ini mau tanya, cuman saya nggak tahu ini bagian akademik atau literasi. Tapi kalau disambungkan ya mungkin nyambung ya. Tentang teman Garuda. Ya. Jadi gini. Saya dengar istilah teman Garuda itu di awal sewaktu dikatakan teman Garuda penjaga paru-paru dunia kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu di awal saya mendengar teman Garuda. Nah, yang saya ingin tanyakan atau yang ingin saya sampaikan tuh gini. Sebenarnya kalau ditanya Garuda itu sopo? Maksudnya gini ya. Kan saya tidak tahu, mungkin kalau teman-teman pengajar di Mangunan mungkin sudah ngerti kali. Cuman kalau buat saya atau buat kami orang tua, saya masih berpikir keras sebenarnya yang dimaksud Garuda itu sopo. Artinya kan kalau menyapa itu kan selamat pagi teman Garuda dan seterusnya. Lalu ada satu frase di mana mengatakan orang tua Garuda, mamah Garuda, papah Garuda. Loh, ini Garuda itu sakjane sopo. Lalu suatu kali juga muncul frase gini, teman-teman Garuda kebingungan nih, tolong jelasin tentang ini. Atau teman-teman Garuda merasa apa, tapi kok sebenarnya saya tahu tujuannya memang ingin supaya teman-teman Garuda atau anak-anak itu membantu Garuda untuk berpikir. Cuman kok kesannya karakter Garuda jadi lemah banget ya. Dia butuh dibantu, dia butuh begini, dia butuh begitu. Nah, pertama tuh saya ingin menjelaskan, saya ingin bertanya sebenarnya definisi Garuda itu orang tua atau anak-anak itu bisa memperolehnya di mana gitu. Karena selama ini sudah langsung implementatif aja. Jadi teman Garuda tolong dibantu dengan ini, Garuda kebingungan dengan itu. Tolong tanya kepada papa Garuda, oh Garuda punya papa atau ternyata, dan seterusnya. Ini kalau seandainya berkenan untuk teman-teman pengajar yang di Mangunan, Bapak Ibu guru bisa share ke kita. Ini khususnya tidak tahu teman-teman orang tua yang lain gimana, cuman saya sendiri masih perlu berpikir keras untuk menangkap pertama definisi Garuda, yang kedua nilai rasa dari Garuda itu. Dengar kata Garuda, terus kesan yang muncul apa? Lalu sebenarnya kita juga ingin tahu karakter Garuda macam apa yang ingin dibangun di kalangan anak-anak. Apakah Garuda yang perlu dibantu terus-menerus? Apakah Garuda yang sebenarnya kuat, yang bisa menjadi pegangan gitu ya? Kalau sebenarnya ini model doktrinasi, harusnya memang karakter Garuda itu sudah kuat dulu. Bukannya Garuda yang bingung dan minta dibantu. Kira-kira itu aja. Mohon maaf kalau seandainya ada yang tidak berkenan itu. Pak, terima kasih. Ada pertanyaan yang menggelitik kita semua. Siapakah teman Garuda? Intinya begitu ya Pak ya? Garudanya sebenarnya siapa? Garuda itu apa? Kita disebut teman Garuda atau siapa? Itu yang menggelitik kita semuanya. Terus kemudian karakter Garuda semacam apa yang ingin dibangun? Tuh, monggo silakan Bu Novi atau Bu Tika yang akan menyampaikan.
Kali ini Bu Tika, Bu Padmi. Oh, Bu Tika, silakan. Halo. Buat ya Pak ya, penasaran ya Pak ya? Sangat penasaran. Berarti kami berhasil membuat Sudah lama sebenarnya, cuman kok aku sih bodoh gitu. Oh enggak Pak, sama sekali tidak. Ya, karena memang salah satu yang kami upayakan itu kan adalah sesuatu yang membuat penasaran. Jadi kalau ada penasaran itu kami berhasil Pak. Ya, dan mungkin jawaban saya atau Bu Novi atau Pak Wandi atau siapapun juga tidak akan sangat memuaskan, karena yang penting dari rasa penasaran adalah rasa penasaran itu sendiri kemudian membuat yang penasaran itu mencari. Kira-kira seperti itu, termasuk ke anak-anak. Jadi kalau sebenarnya awalnya itu kan memang kami ingin agar ada sapaan yang dekat gitu dengan anak-anak. Lalu sosok Garuda itu dipilih, kenapa? Yang jelas memang yang dimaksud itu Garuda, kita juga kan karena dari Indonesia kita punya tema berani mekar bersama di tanah Indonesia, tanah Pancasila. Dan salah satu simbol dalam negara kita itu adalah Garuda. Jadi memang itu. Tapi luar biasa Pak analisisnya, saya sampai nggak berpikir bahwa Garudanya jadi lemah gitu ya. Terasa lemah karena dikatakan, oh iya Garudanya kebingungan. Saya juga kadang-kadang lihat tugas-tugas yang dilihat anak-anak itu yang diberikan ke anak-anak itu, oh iya. Sebenarnya maksudnya apa yang Bapak sampaikan tadi itu, maksudnya adalah supaya oh ya anak-anak itu punya semangat untuk mengerjakan tugasnya atau apa dengan hal-hal yang sebenarnya dekat dengan mereka. Bingung atau belum paham atau apa itu kan kadang-kadang mereka juga mengalami seperti itu. Ya, ada beberapa sumber yang memang kami jadikan rujukan mengenai Garuda ini, dan sebenarnya di awal pembelajaran, di awal subtema waktu itu ada eksplorasi juga mengenai Garuda itu. Jadi ini Mama Wiksa udah berkomentar ini. Garuda adalah sosok imajiner yang baik hati. Mari pejamkan mata untuk menemukannya. Ya intinya memang kalau karakternya apa yang mau kita ambil dari Garuda sebenarnya kan sesuai dengan nilai sekolah yang memang mau kami tekankan di dalam PJJ ini ada dua, yaitu peduli dan mandiri. Ya, jadi sosok Garuda yang mana ya yang peduli dan mandiri, intinya seperti itu. Kalau mau dicari ceritanya ada. Mau cerita yang mana ini? Versi yang mana itu banyak versinya Pak. Ya, tapi intinya ada dua karakter itu yang mau kami capai dalam diri anak, dan memang tidak mudah. Pagi tadi itu kami juga para guru itu sedang belajar bersama Bu Nimas. Bu Nimas itu orang tuanya Atia ya, kelas 4. Jadi intinya kami juga belajar bagaimana sih sebaiknya kami mengajar dalam PJJ. Jadi guru-guru itu pun juga masih terus belajar ini. Dan kami menemukan bahwa ternyata mandiri itu ya benar-benar harus diupayakan, dan nantinya sampai benar-benar bagaimana kegiatan yang kami rancang itu sungguh membantu anak untuk bisa melakukannya sendiri dalam arti mandiri. Nah ini yang nanti akan menjadi perjuangan yang berat buat semua. Ya gurunya berarti kan harus kreasi apa ini untuk bisa sampai ke sana, tapi juga teman-teman Garuda orang tua juga untuk membuat kondisi di rumah yang memungkinkan anak untuk berproses secara mandiri. Kepedulian jelas karena kita sekarang Indonesia pun mengalami COVID-19 gitu ya, dan kita social distancing itu bukan karena kita lalu mau cari selamat sendiri, tidak, tapi justru kita peduli ke orang lain. Kita mau supaya sebanyak-banyaknya orang itu selamat, maka kita melakukan hal seperti ini, termasuk sekolah di rumah. Ya intinya seperti itu. Kalau dalam prosesnya mungkin ternyata di awal waktu itu
eksplorasinya berarti mungkin kurang mendalam sehingga ada orang tua atau anak yang belum sampai di sana, itu ya kami mohon maaf. Ya mungkin nanti kita cari ini lagi ya. Ini kami juga cari-cari ide nih. Kemarin ada lagu Garuda Penjaga Paruh Dunia. Nah ini yang subtema 2 belum ada lagunya ini. Mungkin kalau ada anak-anak yang mengkreasi juga silahkan saja. Kami juga sangat terbuka seperti itu. Gitu kira-kira Pak. Mudah-mudahan memberi gambaran, mudah-mudahan semakin penasaran. Gitu. Ya kalau seandainya Garuda mau dipakai sebagai simbol imajiner yang cukup kuat gitu ya. Ya udah, mari kita sengkuyung sama-sama. Ya. Cuman memang kadang kesulitan itu membuat kita ya sulit sih mencari bentuk untuk ngejawantah. Kalau akhirnya ini harus muncul di sebuah proses pembelajaran sehingga muncul pertanyaan, tolong dong Garuda dibantu. Seandainya muncul kalimat itu ya memang susah karena memang sebenarnya penyampaian materinya kan juga bisa gampang, cuman karena ada muatan titipan Garudanya itu yang harus disampaikan, sehingga ya mungkin buat yang membuat tidak bisa merasa bagaimana karakter Garuda ini mendarat di kepala kita yang mendengar. Dan ternyata mendaratnya kalau di saya, wah ini kok jadi kemungkinan. Tapi ya monggo aja, mungkin itu saya tidak mewakili orang tua yang lain. Mungkin orang tua yang lain bisa menerima dengan baik, cuman kalau yang terterima di kepala saya itu malah mengalami distraksi. Ya, betul. Ya, nah kenapa teman-teman Garuda itu memang karena juga sosok satu orang itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Artinya kalaupun dia punya niat baik, tapi kalau dia lakukan sendiri itu mungkin tidak akan maksimal. Nah maka kepedulian itu juga muncul dari saling membantu, saling yuk kita bantu Garuda untuk melakukan sesuatu. Nah itu kan juga hal yang juga mau kami tawarkan seperti itu. Ya mungkin kerjasama memang agak sulit ya kalau dalam PJJ ini kalau antar anak gitu. Maka kami kan memang juga berharapnya kerjasama terjadinya di rumah gitu ya. Di rumah itu yang paling mungkin. Sempat ada yang mengusulkan juga ada kerjasama antar anak juga dalam PJJ yang benar-benar antar anak. Ya kerjasama digital itu tidak semudah kita berkumpul bareng gitu kan. Jadi memang harapannya ya mari kita saling membantu supaya kita semakin kuat. Karakter yang sudah kuat akan semakin kuat. Seperti yang penting nggak kecepit ngomong aja. Nah iya begitu. Iya betul Pak. Kecepit ngomong artinya sudah beda. Saya Bu. Ya, mari silakan Bu Wiwi ya. Ale. Saya Bu. Silakan Bu Wiwi. Ya. Saya menanggapi dari Pak Agung tadi. Saya sendiri juga sempat pada awal-awal kebingungan dan bertanya pada Bu Padmi, Bu, kok tiba-tiba ada sebutan teman Garuda gitu. Saya pernah bertanya juga ke Bu Padmi, apa karena ada satu kalimat karena Pancasila Garuda itu lambang negara kita sehingga kita temannya Garuda. Saya karena satu kalimat itu terus tiba-tiba disimpulkan sebagai teman Garuda, apa gimana kok bisa gitu. Jadi saya sama dengan Pak Agung, sebenarnya kebingungan juga mengapa tiba-tiba disebut teman Garuda. Nah, kalau tadi Bu Tika mengatakan diambil sisi peduli dan mandirinya, saya melihatnya apa karena berarti teman-teman Garuda memahami sila-sila Garuda itu ya, ada 5 sila itu ya gitu. Jadi ternyata kan beda persepsi kan dengan yang diharapkan sekolah peduli dan mandiri, sedangkan kalau saya mungkin maksudnya anak-anak tahu sila-sila Pancasila
dan kemudian menghayatinya, mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi mungkin memang perlu ada penjelasan lebih lanjut lagi agar yang kita maksud teman Garuda itu artinya kita bisa sama, sepersepsi atau sepaham gitu, sehingga nanti tujuan yang akan kita capai bisa bersama-sama, bisa kita sampaikan gitu. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Nanti bisa disampaikan Bu Tika lagi atau mau kita pending dulu? Kita diskusikan kembali. Nanti kita buat semacam video atau disampaikan ke orang tua. Bu Novi, Bu Tika. Baru makan. Kita buat supaya lebih jelas untuk lebih memperjelas teman Garuda itu. Bagaimana? Monggo Bu Tika. Ya, sekali lagi sebenarnya di awal subtema, jadi di subtema yang pertama itu sudah ada sudah ada panduan mengenai teman Garuda ini. Lalu juga anak-anak sudah diajak bereksplorasi mengenai Garuda. Nah, kalau memang ternyata belum jelas, mungkin saya kira baik kalau memang ada kesempatan lain, tapi kita punya kesempatan dulu untuk membaca apa yang sudah kita coba tawarkan di awal, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata ini yang dimaksud. Kalau memang belum jelas, tidak apa-apa, kita akan diskusikan lagi supaya semuanya jelas, karena memang penting ya untuk bisa punya pemahaman yang sama mengenai hal ini. Karena memang setiap kelas juga sedikit berbeda penyampaiannya, tergantung dari level, tingkatan-tingkatan anak-anak masing-masing. Cara-cara yang dibantu oleh guru juga berbeda-beda. Jadi nanti silahkan dicoba dibaca dulu. Berarti itu panduan yang pertama, narasi yang pertama. Dicoba dulu ya. Oh ya, ini ada chat dari Bu Nina. Gimana gitu? Bolehkah saya menanggapi langsung? Oh iya, silakan Bu Nina. Ya, sebetulnya ketika ada teman, jadi kan saya itu tidak lahir di Indonesia, jadi segala konsep tentang Indonesia, tentang Pancasila itu bukan hal yang gampang bagi saya untuk memahami ke dia. Lalu kemudian ada teman Garuda ini, jadi terus dia tanya, Garuda itu siapa? Garuda itu the symbol of Indonesia. Itu bald eagle? No, it's not. It's an imaginary thing. Terus kenapa Garuda? Karena ada dewa itu yang punya tunggangan yang sangat kuat dan sebagainya, itu sudah dijelaskan itu. Nah, terus dari situ itu masuknya ke segala sesuatu tentang Indonesia itu lebih mudah bagi dia. Jadi ketika dia dibilang teman Garuda, berarti aku harus membantu Garuda, berarti aku harus membantu Indonesia. Itu lebih mudah bagi dia untuk masuk. Jadi kalau misalnya kita mau mencari definisi yang tepat tentang Garuda apa, kita sendiri kan sebenarnya mencari definisi tentang Indonesia apa, nasionalisme apa, itu bisa berbeda-beda kan. Jadi menurut saya menyamakan persepsi sampai sama mama itu sepertinya juga melanggar konsep merdeka belajar ya, menurut saya sih. Dan tadi dibilang apakah menjadi teman Garuda itu harus tahu Pancasila dan sebagainya, saya rasa kemandirian itu masuk ke dalam sila-sila yang ada di Pancasila. Kalau saya melihat-lihat banyak orang generasi saya atau generasi di atas saya bilang bahwa anak-anak sekarang itu tidak punya sopan santun karena tidak ada penataran P4. Nah, yang saya ingat dari penataran P4 itu adalah dibentak-bentak oleh senior saya. Jadi saya nggak ingat dan menghafalkan butir-butir itu yang menurut saya tidak saya ingat begitu. Tapi ketika dengan konsep teman Garuda ini memasukkan butir-butir Pancasilanya itu lebih mudah ke anak saya ini, tapi pengalaman pribadi saya ya, saya rasa refleksi semacam ini itu menjadi sangat personal menurut saya. Jadi kalau kita mau memperdebatkan tentang itu atau mencari persamaan tentang itu, saya rasa kok ya intinya adalah
ada sesuatu yang kuat yang melindungi kita semua. Atau Pancasila pun kan sekarang isunya kan banyak digoncang kiri kanan. Itu sesuatu yang kuat, tetapi kalau tidak dibantu oleh penduduk negaranya, maka itu akan runtuh juga. Maka itu menurut saya sudah disederhanakan menjadi teman Garuda itu. Begitu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nina, tanggapannya luar biasa. Jadi sharing Bu Nina bahwa teman Garuda, ternyata sosok Garuda ini membantu Ian ya untuk memahami bagaimana menjadi seorang anak di Indonesia seperti itu ya. Ya, memang pasti setiap orang punya refleksi masing-masing. Maka memang itulah mengapa di awal itu ada kisah yang mengantar. Kalau kita bisa baca di narasi guru-guru di awal ada kisah yang mengantar tentang Garuda, kemudian anak-anak bereksplorasi. Jadi memang harapannya anak-anak dibantu, difasilitasi oleh orang tua menemukan makna Garuda itu bagi dirinya, kemudian nanti juga kira-kira rules apa sih yang mau dia lakukan. Intinya seperti itu sebenarnya. Jadi kalaupun nanti kita suatu saat akan berdialog, saya kira ya sharing tentang kesaksian teman-teman Garuda dan orang tua yang mendampingi, ya itu menarik sekali saya kira. Itu baik. Ini salah satu sharing dari Bu Dina, terima kasih sekali. Beberapa orang tua juga sepertinya di chat punya pengalaman masing-masing. Ini malah jadi ide untuk saya ini kayaknya bisa didokumentasikan ini sharing-sharing Ibu Bapak mengenai petualangannya dengan Garuda ini. Gitu Bu Patmi. Ya, terima kasih Bu Tika. Bapak Ibu sudah menuliskan juga di chat, menyemangati kita semua untuk lebih memahami teman Garuda, dan anak-anak pada kita semuanya. Begitu Pak Agung, nanti kalau misalnya masih ada yang Bapak Ibu yang lain yang masih belum memahami, atau nanti kita bisa sharing bersama seperti yang disampaikan Bu Tika, mungkin anak bisa sharing ya. Hasilnya sebagai teman Garuda itu seperti apa? Mungkin ya. Hai Mbak Damai. Ya, itu. Kemudian ada lagi mungkin? Sudah cukup Pak Agung? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sore Bu. Selamat Ya. sore. Mohon disebutkan nama Bu. Orang Oh, tua iya. siapa? Oke, sebentar. Ya, selamat sore Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua yang bergabung dalam meeting ini. Saya izin mau bertanya sesuatu. Monggo. Dari siapa aja Ibu? Namanya? Saya Rina, orang tua dari Selin kelas 1A. Oh, Bu Rina, orang tua saya. Monggo Bu. Iya, jadi dinamika mendampingi anak itu belajar di rumah itu kan memang kita alami semuanya ya. Tapi yang dulu saya pahami memang konsep dari Mangunan itu kan kemerdekaan belajar. Sebenarnya kami orang tua itu dulu berpikir kita akan belajar dari guru-guru di Mangunan, terus kita akan terapkan itu ketika di rumah juga. Tapi kan porsinya dulu itu adalah porsinya mungkin tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau kita kan sekarang porsinya memang lebih banyak peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah gitu. Jadi sebenarnya kami juga masih mencari model-model untuk kemandirian belajar itu tuh seperti apa teknisnya gitu. Sempat kami berpikir bahwa tadi poin yang ingin dicapaikan adalah kemandirian. Nah, kemandirian itu tuh misalnya dalam kasus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru,
itu tuh apakah anak memiliki kemandirian dalam kan inginnya tuh mandiri mengerjakan sendiri gitu kan ya, bisa sesuai dengan kreativitas mereka, terus nanti juga kemampuannya mereka. Nah, sampai akhir-akhir ini yang kami alami itu adalah memang kita sebagai orang tua masih sering nge-push, ayo ini dikerjakan, sudah deadline-nya nih jam 7 harus dikumpulkan kayak gitu. Tapi setelah kami pikir-pikir, sama aja kan itu bukan kemandirian yang tumbuh dengan kesadaran ya. Pernah kami sekali 2 kali mencoba membiarkan anak untuk memilih mana tugas yang dia mau kerjakan, mana yang tidak. Dan bahkan mungkin kalau Bu Ella itu sebagai wali kelas Selin mungkin sering menemui bahwa Selin sering terlambat mengumpulkan tugas, kadang 1 hari setelahnya atau 2 hari setelahnya. Nah itu kami tuh sedang mencoba mempraktekkan, oh kira-kira ini anak ini sadar nggak ya kalau dia punya tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan tugas sekolahnya gitu. Jadi apakah hal seperti itu memang yang yang akan dilakukan oleh para guru di Mangunan sebagai bentuk dari praktek kemerdekaan belajar dan kemandirian belajar, atau seperti apa ya Bu? Mohon maksudnya sharingnya, karena kami juga awalnya kami berencana untuk mencari model dari guru-guru, tapi kok ternyata masuk kelas 1 langsung kami suruh jadi semacam guru anak di rumah juga gitu. Nah mohon pencerahannya, mungkin harusnya itu kemerdekaan belajar itu memang seperti itu atau bukan gitu. Artinya kalau memang kita tunggu sampai anak memiliki kesadaran untuk mengerjakan tugas, berarti tidak perlu ada deadline juga sebenarnya gitu. Atau gimana Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina atas tanggapan dan pertanyaannya. Ini Bu Novi atau Bu Tika? Atau Pak Wandi? Atau Bu Patmi juga boleh. Ini saya mengantar ini. Onje, saya coba. Nanti yang lain boleh menambahkan. Jadi mengenai kemandirian, kemerdekaan belajar. Nah, kita mendampingi anak-anak yang masih usianya memang amat sangat perlu pendampingan, apalagi anak-anak kelas 1 untuk pembiasaan waktu belajar, ritme belajar. Kita memberi kemerdekaan boleh, Mam, tapi merdeka itu tetap ada batasnya. Jadi batas ada rule, ada kesepakatan, ada orang lain di sekitarnya begitu. Kemudian ada juga perlu didampingi mengenai antara apa yang dimau dan apa yang diperlukan untuk belajar. Jadi sepertinya proses diskusi, kalau yang saya terap memang kami berupaya untuk ajak diskusi, walaupun sepertinya diskusi tiada akhir, tiap hari berdiskusi, tapi saya rasa anak usia sekolah dasar ini masih perlu pendampingan untuk memahami tentang hal itu gitu. Kemudian mengenai kemerdekaan belajar, salah satu yang pernah saya coba di kelas begitu, ada proyek begitu. Proyeknya ada contoh dari guru. Tapi nanti kita akan kembalikan kepada proses diskusi anak bersama orang tua. Apakah akan menentukan untuk melakukan hal yang sama dengan yang guru sudah coba tawarkan, atau mencari bentuk yang lain, yang berbeda, metode yang berbeda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Patmi, kemudian Bu Tika, Pak Wandi bisa menambahkan, monggo. Siapa dulu, Bu Tika atau Pak Wandi? Saya terakhir. Baik Bu Patmi, saya akan mencoba menambah apa yang disampaikan Bu Novi.
Ya, monggo Pak. Kita sebagai desa tentu kita diajak untuk menyadari bahwa untuk memperjuangkan nilai kemerdekaan, memperjuangkan nilai kemandirian, perjuangkan kepedulian, ini tidak bisa secara instan. Nah, tentu ini harus melalui pembiasaan-pembiasaan. Mungkin awalnya ya memang harus disuruh. Nah, mungkin tidak bisa kita rasakan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Tetapi kita akan merasakan ini mungkin ya setelah tahun kesekian kita baru bisa merasakan bahwa nilai-nilai yang selama ini kita perjuangkan itu memang ada di dalam diri anak. Kalau boleh saya sharing, ya memang awal dulu anak saya misalnya di Mangnan ini, ya untuk memperjuangkan nilai mandiri itu memang kemudian tidak bisa dilihat pada waktu SD. Tetapi ketika sudah beranjak di SMP, orang tua tinggal melihat, wah anak wes menyelesaikan tugas. Oh dia sudah menyelesaikan ini. Kemudian orang tua tinggal memantau. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, bahwa untuk memperjuangkan sebuah nilai ini memang kemudian butuh proses yang begitu panjang. Terlebih nilai-nilai peduli, mandiri. Nah ini memang kemudian butuh satu perjalanan tersendiri. Nah memang kemudian kita dituntut ya untuk menemani, mendampingi supaya kemudian anak-anak kita nanti memiliki nilai-nilai yang memang kita perjuangkan bersama-sama. Untuk itu Bu Padmi, jadi kata kuncinya adalah ya kita harus menyadari bahwa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wandi. Bu Sita menambahkan dulu. Rika, mau menambahkan dulu? Iya. Monggo, silakan. Ya, menambahkan sedikit saja. Jadi memang yang namanya karakter itu tetap memerlukan suasana yang mendukung. Jadi kalau kita mengingat pohon kurikulum, karakter itu kan terletak di alam ya, di alam. Kenapa? Karena itu memang suasana yang kita bangun untuk anak supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Maka memang perlu kita biasakan, kita kondisikan lingkungan kita. Beberapa hari ini ya mungkin ada teman-teman guru yang share video-video untuk ditonton ibu bapak gitu ya. Itu sebenarnya kami juga mau mengupayakan bahwa ini sebuah apresiasi ya, ibu bapak dengan segala aktivitasnya masih bisa mendampingi anak dengan luar biasa. Atau mungkin jika ada yang saya sendiri orang tua juga kadang merasa kelelahan, pulang sore kemudian anaknya belum menyelesaikan tugasnya lalu masih harus mendampingi lagi, itu kan kadang-kadang jenuh. Tapi ada beberapa film yang kami tawarkan dan itu sebenarnya menjadi harapannya penguatan. Oh iya, aku memang perlu membantu anakku untuk memperoleh suasana itu. Satu film yang menarik yang untuk kemandirian itu judulnya Light by Bedside kalau nggak salah. Jadi cerita tentang lampu tidur di sebelahnya. Tapi itu membantu kita untuk mengetahui, oh ya ternyata ketika kita membiasakan anak dengan situasi anak itu mandiri, dia bisa mengerjakan seperti tadi contoh ini contoh yang saya dengar saja dari sharing tadi ya, Kaira dan Ken yang sudah terbiasa dengan ngepel cuci piring tadi kalau saya dengar tadi. Nah itu kalau sudah terpola itu juga tidak perlu disuruh, saya kira sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah silahkan nanti bisa ditonton kalau ada yang belum menonton, atau kalau perlu saya share juga bisa. Itu apa ya, penguatan buat saya. Kadang-kadang film-film itu menguatkan saya atau ya untuk membantu kita lah punya suasana yang baik. Kira-kira begitu. Jadi anak perlu berusaha sendiri, tapi orang tua juga perlu membantu untuk mengupayakannya. Kami guru juga punya peran untuk nanti, ya itu seperti yang saya tadi juga sudah sampaikan. Tadi kami bincang dengan Bu Nimas, ternyata ya memang
guru juga perlu berupaya untuk mencari bagaimana ya kegiatan yang nantinya akan sampai membantu anak sungguh-sungguh bisa sampai pada oh ya dia dengan sadar melakukannya secara mandiri seperti itu. Bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Saya kira ini bisa kita usahakan bersama. Begitu kira-kira. Terima kasih Bu Tika. Waktunya sudah hampir selesai. Mungkin kurang berapa menit lagi. Bapak Ibu saya menambahkan, tadi sebenarnya sudah komplit Pak Wandi, Bu Novi, Bu Tika sudah menyampaikan tentang kemandirian ini. Kalau yang saya rasakan itu kemandirian itu sebuah proses ya, sebuah proses. Saya juga orang tua dari 2 orang anak laki-laki. Itu jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak laki-laki mungkin bisa merasakan bagaimana proses bersama anak-anak laki-laki itu seperti untuk menuju mandiri, betul-betul dia bisa mandiri. Dan itu merupakan proses. Jadi jangan khawatir di kelas 1 anak-anak itu mandirinya belum kelihatan karena itu merupakan proses untuk menuju kemandirian. Betul. Begitu Bu Rina? Mama Sally. Ya, iya terima kasih atas tanggapannya semua. Terima kasih. Bapak Ibu ada satu lagi tanggapan mungkin? Satu lagi. Monggo silakan ada yang mau menanggapi atau bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Mau Pak, Pak lanjut. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam pertemuan bincang direksi dengan orang tua pada sore hari ini. Sangat membuat kami serasa ngecas lagi ya Bu Tika, Bu Novi, Pak Wandi ya. Buat Pak Joko juga ada. Buat kami para direksi, terima kasih atas masukan, tanggapan, juga pertanyaan yang membuat kami untuk selalu mengembangkan diri dan mengembangkan sekolah untuk anak-anak kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan sore hari ini akan kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Kita bersikap berdoa. Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, semoga selalu sehat dan salam semangat komunitas pembelajar SD Eksperimental Mangunan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sami-sami. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.